Siapa penemu arah pertama ya? Arah mata angin pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina kuno sekitar abad ke-4 SM. Mereka menggunakan magnet alami yang disebut batu lodestone untuk membuat kompas sederhana. Kompas ini digunakan untuk navigasi, terutama di laut. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah kompas? Tapi kenapa kok disebut utara, selatan, dan timur? Itu berawal dari apa dan dari mana? Penamaan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, berasal dari fenomena alam dan astronomi. Utara mengacu pada bintang utara, selatan ke arah yang berlawanan, timur dari matahari terbit, dan barat dari matahari terbenam. Nama-nama ini berbeda di setiap budaya, mencerminkan pengamatan unik mereka terhadap langit dan lanskap. Berarti penamaan-penamaan tersebut itu atas dasar kesepakatan ya? Ya, penamaan arah mata angin adalah hasil kesepakatan budaya yang berkembang seiring waktu. Setiap budaya memiliki cara unik untuk memahami dan menamai arah, seringkali dipengaruhi oleh geografi, astronomi, dan kepercayaan mereka. Tapi kalau yang dimaksud arah itu arah buminya saja atau arah alam semesta? Semisal bumi kan bulat. Jadi eh, sulit kan harusnya menentukan arah kan begitu ya. Ya, betul sekali. Bumi itu bulat, jadi arah menjadi relatif tergantung di mana kita berada. Konsep arah yang kita gunakan sehari-hari lebih mengacu pada permukaan bumi. Dalam konteks alam semesta, arah menjadi lebih kompleks karena ruang angkasa itu tiga dimensi dan terus berkembang. Berarti konsep arah di luar angkasa itu tidak ada ya. Konsep arah di luar angkasa berbeda dengan di bumi. Di luar angkasa, arah ditentukan relatif terhadap objek lain, seperti planet atau bintang. Misalnya, kita bisa mengatakan menuju Mars atau menjauhi matahari. Arah juga bisa ditentukan berdasarkan koordinat sistem yang disepakati oleh para astronom. Berarti sebenarnya ya sama-sama kesepakatan arah di bumi dan arah di luar bumi begitu ya. Ya, bisa dibilang begitu. Arah di bumi dan luar angkasa sama-sama merupakan konsep yang disepakati untuk memudahkan navigasi dan pemahaman kita tentang posisi. Namun, cara kita mendefinisikan dan menggunakan arah di kedua tempat tersebut berbeda karena perbedaan lingkungannya. Berarti sebetulnya arah sendiri itu cuma kesepakatan kita menamai saja begitu ya. Sebenarnya sebenarnya juga tidak ada ya namanya ya. Harusnya ya. Arah itu ya. Ya, arah pada dasarnya adalah konsep buatan manusia untuk membantu kita memahami dan menavigasi dunia di sekitar kita. Tanpa kerangka acuan, seperti titik tetap atau sistem koordinat, arah tidak memiliki makna yang melekat. Berarti sama seperti konsep waktu ya. Juga tidak sebenarnya tidak ada. Yang ada itu kesepakatan ketetapan pukul jam itu ya yang benar ya. Ya, betul sekali. Waktu, seperti arah, adalah konsep yang kita gunakan untuk mengukur dan memahami dunia di sekitar kita. Tanpa kerangka acuan, seperti rotasi bumi atau pergerakan benda langit, waktu tidak memiliki makna yang melekat. Iya ya. Berarti arah sendiri sudah disepakati sebelum Masehi oleh bangsa Cina, bangsa leluhur Cina, begitu maksudnya ya. Ya, bangsa Cina kuno adalah salah satu peradaban pertama yang mengembangkan kompas dan menggunakan arah mata angin untuk navigasi. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang astronomi dan magnetisme, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan alat navigasi yang canggih pada masanya. Alat untuk apa itu? Kompas digunakan untuk navigasi dan penentuan arah. Awalnya, kompas digunakan dalam Feng Shui sebelum akhirnya dimanfaatkan untuk pelayaran. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah kompas? Iya, Tentu.
Sejarah kompas sangat menarik. Awalnya, kompas terbuat dari batu lodestone yang bersifat magnetis. Orang-orang menggosokkan jarum besi pada batu lodestone agar jarum tersebut juga menjadi magnetis dan selalu menunjuk ke arah utara-selatan. Kompas pertama kali digunakan untuk menentukan arah dalam Feng Shui sebelum akhirnya dimanfaatkan untuk pelayaran. Apakah bumi ini memang berputar? Ya, bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Perputaran ini yang menyebabkan kita mengalami siang dan malam. Satu putaran penuh bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Bagaimana kita mengetahui perputaran bumi itu arahnya dari timur ke barat? Kita bisa mengetahui arah perputaran bumi dari pengamatan terhadap matahari dan bintang-bintang. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, yang menunjukkan bahwa bumi berputar ke arah timur. Selain itu, pergerakan bintang-bintang di langit malam juga menunjukkan arah perputaran bumi. Berarti sebenarnya seandainya tidak ada cahaya matahari, itu sebenarnya angkasa ini gelap ya? Ya, tanpa matahari, langit akan tampak gelap gulita. Bintang-bintang memang memancarkan cahaya, tetapi cahayanya terlalu redup untuk menerangi langit secara signifikan. Tapi kenapa ya kalau kita melihat di saat siang hari, kalau terlalu jauh atau batas penglihatan kita itu kok terlihat biru. Tetapi kalau malam terlihat gelap, padahal kan sebenarnya semuanya gelap. Itu karena cahaya matahari dihamburkan oleh molekul-molekul di atmosfer bumi. Cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada warna lain, sehingga lebih mudah dihamburkan. Inilah mengapa langit tampak biru di siang hari. Oh, berarti dari pantulan bumi itu sendiri ya. Iya, betul sekali. Cahaya matahari yang kita lihat di siang hari sebenarnya adalah pantulan dari atmosfer bumi. Molekul-molekul di atmosfer memantulkan cahaya matahari ke segala arah, dan karena cahaya biru lebih mudah dipantulkan, langit tampak berwarna biru. Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, senang bisa membantu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika kamu punya pertanyaan lain ya.